어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Septiana dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis yaitu aspek hukum. Yang pertama, perizinan usaha dan izin lainnya. Dalam studi kelayakan bisnis perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau izin perusahaan. Yang pertama, bukti diri atau kartu identitas pemilik usaha, yaitu KTP pemilik. Yang kedua, bentuk badan usaha seperti PT, CV, Yudi, firma, yayasan, dan lainnya. Yang ketiga, nomor induk berusaha atau NIB yang terintegrasi di online single submission berdasarkan Perpres RI nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir, izin-izin perusahaan. Kelengkapan dokumen lainnya seperti status hukum tanah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Yang pertama, jenis hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang, nama dan alamat pemilik sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, rencana tata kelola, dan tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Tanah yang dapat diperjualbelikan adalah tanah adat, tanah wafat, tanah sengketa, dan tanah transmigrasi, serta badan pemerintah. Kelengkapan dokumen lainnya yang kedua adalah kendaraan bermotor, surat-surat terkait seperti BPKB, harga beli, kondisi kendaraan, izin trayek, dan usaha transportasi. Materi selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis pertemuan kelima. Dengan referensi yang pertama Kasmir dan Jakpar tahun 2006 yaitu studi kelayakan bisnis Prenenda Media Group Jakarta. Yang kedua Purwana Hidayat tahun 2019 studi kelayakan bisnis Raja Grafindo Persada Depok. Yang pertama aspek hukum, pengertian badan usaha. Organisasi yang diperlukan oleh para pelaku bisnis sebagai wadah pelaksanaan aktivitas bisnis. Pertimbangan atas badan usaha bagi pelaku bisnis yang pertama dorongan hidup, bebas dan tidak terikat, dorongan sosial, mendapatkan kekuasaan dan melanjutkan usaha orang tua. Selanjutnya mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Seperti ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda tergantung pada kompleksitas bisnis yaitu jenis badan usahanya. Yang perlu dipahami yang pertama legalitas usaha, yang kedua ketetapan badan hukum, yang ketiga persyaratan perizinan. Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayahnya. Sumber data untuk analisis kelayakan. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum adalah yang pertama data primer. Data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Yang kedua, data sekunder berupa literatur mengenai peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi seperti dokumen hukum yang perlu dipersiapkan serta persyaratan perizinan. Beberapa contoh dokumen yang diperlukan, yang pertama izin usaha, akte pendirian dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha yang dikeluarkan, Pemda setempat, surat rekomendasi Kadin setempat, dan surat izin usaha perdagangan setempat. Yang B, izin lokasi seperti sertifikat PBB terakhir, rekomendasi RT atau RW serta kecamatan dan KTP pendiri. Metode pengumpulan data seperti wawancara dan studi literatur. Instrumen pengumpulan data yang pertama pedoman wawancara yaitu pertanyaan, responden, dan hasil wawancara, serta yang kedua checklist kelengkapan dokumen. Analisis data seperti analisis kualitatif dengan cara membandingkan secara kualitatif ketentuan hukum yang berlaku dengan kemampuan pelaku bisnis memenuhi ketentuan tersebut, misalnya kemampuan melengkapi perizinan. Pertimbangan pemilihan badan usaha, yang pertama kepemilikan, yang kedua organisasi, yang ketiga modal, dan yang terakhir pajak. Jenis badan usaha seperti perusahaan perseorangan atau proprietorship, yang kedua perusahaan kemitraan seperti partnership, firma dan CV, yang ketiga
korporasi seperti perseroan terbatas. Jenis badan usaha yang pertama perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawab, tidak memerlukan persyaratan khusus dan bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana. Yang kedua, kelebihan perusahaan perseorangan yaitu semua laba hanya untuk pengusaha, organisasi sederhana, pengendalian seutuhnya, dan pajak rendah. Adapun kelebihan pasti ada kekurangannya, yaitu bertanggung jawab atas semua kerugian, tanggung jawab tidak terbatas, dana terbatas, dan keterampilan terbatas. Yang kedua, perusahaan kemitraan atau partnership seperti firma atau CV. A. Firma, perusahaan bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab berbeda, berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul. Menjalankan perusahaan atas nama perusahaan, pendirian melalui akta resmi yaitu berita acara negara, atau bawah tangan kesepakatan antar dua belah pihak, yaitu bentuk usaha besar dengan manajemen efektif dan modal diperoleh dari mereka yang terlibat. Selanjutnya ada pendirian firma. Yang pertama melalui akta resmi, proses ini harus sampai di berita negara. Yang kedua melalui akte di bawah tangan, yaitu prosesnya tidak perlu sampai berita negara, hanya melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat. Contoh usaha firma. Yang kedua perusahaan kemitraan atau partnership. A. CV atau perusahaan komanditer. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan bertanggung jawab hanya sebatas jumlah modal. Persekutuan atas dasar kepercayaan, terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai pemodal dan dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko. Dalam akta pendiriannya dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri dengan jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari para pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan dan utang. Kelemahan perusahaan partnership yaitu berbagi pengendalian, tanggung jawab tidak terbatas, berbagi laba. Jika perusahaan dianggap bangkrut, maka harta kekayaan pribadi akan tersita. Jika harta kekayaan tersebut disetorkan di jumlah penanaman modal yang tertulis di akta. Yang ketiga, koperasi atau corporation. A. Perusahaan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Perseroan terbuka, suatu badan hukum di mana jumlah pemegang saham memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kelebihan korporasi yaitu tanggung jawab terbatas, akses terhadap modal, dan transfer kepemilikan. Adapun kelebihan yaitu pasti ada kekurangan atau kelemahan yaitu biaya organisasi tinggi, transparan di publik, masalah keagenan, dan pajak tinggi. Selanjutnya ada analisis aspek hukum pada rencana bisnis atau business plan perusahaan Kita Urus. Perusahaan ini adalah aplikasi penyedia layanan baby sister, suster balita, PRT, pendamping ibu pasca melahirkan, dan pendamping lansia. Dengan company profile yaitu nama aplikasi Kita Urus, perusahaan PT Indah Harmoni, dengan slogan penyedia layanan jasa pekerja rumah tangga yang kredibel dan bertanggung jawab. Layanan baby sister, suster balita, PRT, pendamping ibu pasca melahirkan, dan pendamping lansia. Dengan cakupan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan legal and ownership information, nama perusahaan PT Indah Harmoni, merek atau lisensi Kita Urus, alamat Jalan Raya Solo Yogyakarta nomor 27, Simbelegi Kidul, Mako Wahorjo, dengan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai modal kekayaan bersih yaitu 410.750.000 dengan daftar presentasi pembagian saham. Yang pertama direktur 30% yaitu 123.225.000. Yang kedua wakil direktur 21% yaitu 86.257.500. Yang ketiga pemasaran SDM atau IT keuangan masing-masing 12,25% yaitu 50.360.000
16.875 atau manajer. Jumlah karyawan 9, 3 tiap daerah operasional dengan nama KBLI 08690, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, bidang usaha aplikasi penyedia layanan baby sister, suster balita, PRT, pendamping ibu pasca melahirkan, dan pendamping lansia, dan jenis barang atau usaha yaitu aplikasi website. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.